Pada kesempatan kali ini, Bu Sinta akan menjelaskan tentang integral substitusi. Apa itu integral substitusi? Kalau dari namanya aja, substitusi itu mengganti atau pergantian. Jadi nanti kita akan mengganti atau memisahkan bentuk fungsi kayak gitu ya. Nah, integral substitusi ini digunakan ketika bentuk fungsi soal itu tidak bisa diselesaikan menggunakan konsep integral biasa. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, misalkan integral AX pangkat N dx, yaitu gimana cara mengintegralkannya, koefisien per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1 ya, seperti yang kita sudah pelajari. Nah, ketika itu tidak bisa diselesaikan menggunakan konsep ini, maka kita akan menggunakan integral substitusi. Biasanya soalnya berupa apa, Bu, yang tidak bisa diselesaikan menggunakan konsep integral biasa? Salah satunya adalah fungsi pangkat tinggi dengan pangkat yang lebih dari 3. Kenapa? Karena menjabarkan lebih dari pangkat 3 itu kan panjang sekali ya. Nah, itu nanti lebih mudah kita menggunakan integral substitusi. Yang kedua, ketika soalnya itu berupa bentuk akar yang lebih dari satu suku. Contohnya misalkan integral akar 3x plus 5. Nah, ini kan tidak bisa dipisah. Tapi kalau misalkan cuma integral akar X, integral akar 2X itu masih bisa menggunakan konsep biasa gitu ya. Tapi kalau sudah 2 suku, 3 suku, nah itu harus pakai integral substitusi. Kemudian yang ketiga, kalau soalnya itu berupa bentuk fungsi per yang tidak bisa dipisah satu persatu. Misalkan integral seper 3x plus 5. Nah, ini kan tidak bisa dipisah. Seper 3x ditambah seper 5 itu nggak boleh, nggak ada konsepnya seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan konsep biasa. Makanya kalau bentuk soal seperti ini kita gunakan integral substitusi. Nah, bagaimana Bu cara menerapkan integral substitusi ke dalam soal? Nah, caranya adalah kuncinya di sini, menggunakan permisalan atau mengganti. Jadi nanti kita harus memisahkan fungsi yang ada di soal. Biar lebih mudah kita langsung ke penerapannya saja ya. Kalau cuma teori nanti takutnya malah bingung. Kita langsung ke contoh soal seperti yang ada di modul. Soal yang pertama, misalkan di situ integral 2x min 5 pangkat 15 dx. Nah, ini kan salah satu contohnya yang ini, fungsi pangkat tinggi lebih dari 3 kan. Kalau misalkan kalian mau menjabarkan pangkat 15 itu kan panjang sekali, membutuhkan banyak waktu. Nah, kita diberi kemudahan dengan menggunakan integral substitusi. Nah, apa yang dimisalkan, Bu? Nah, yang dimisalkan adalah yang pangkatnya tinggi ini, fungsi ini. Jadi kita misalkan, biasanya dimisalkannya U ya. U itu adalah 2x min 5. Jadi kita permisalkan fungsi yang pangkatnya tinggi tadi, 2x min 5. Kemudian diturunkan du. Du itu diferensial dari fungsi U. Sekarang diintegralkan coba 2x min 5 diturunkan, diferensial itu kan turunan ya. Diturunkan 2x min 5 diturunkan jadi apa? 2 dx. Nah, kemudian dx-nya itu harus sama dengan apa? Berarti 2-nya ini kita pindah ke bawah toh ya. Jadi seper 2 du. Nah, konsepnya di sini, kuncinya di sini. Tahu yang dimisalkan U-nya apa, buat sampai ke dx sama dengan. Ya, kenapa Bu? Nanti kita akan tahu kenapa harus diubah ke dx sama dengan, gitu ya. Paham dulu ya. Jadi langkah pertama ini harus tahu yang dimisalkan apa, kemudian diturunkan, turunan ya, D itu diferensial turunan, diturunkan, kemudian temukan fungsi atau persamaan yang dx sama dengan apa, gitu ya, dx yang dalam du, gitu. Nah, setelah kamu tahu ini, kuncinya di sini, kamu terapkan ke soal di sini. Berarti integral 2x min 5 tadi saya misalkan apa? U ya kan? Berarti U pangkat 15. dx tadi apa? dx itu adalah setengah du, berarti dikali setengah du. Nah, itu maksudnya menggantikan seperti itu. Tahu yang dimisalkan apa, kemudian tahu dx sama dengan apa. Kenapa harus dx? Karena kita ingin mengganti dx-nya yang di sini. Makanya harus dx sama dengan apa. Gitu ya, paham sampai di sini ya. Jadi ini U, 2x min 5-nya U, pangkatnya 15, dx-nya diganti setengah du.
Setelah seperti ini, kamu bisa menerapkan konsep sifat-sifat integral. Kalau ada konstanta dipindah ke depan, berarti setengah integral U pangkat 15 DU. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita baru bisa menggunakan konsep biasa tadi, yang koefisien per pangkat tambah 1, gitu ya. Berarti gimana? Setengah, gitu kan, tulis lagi. Integral dari U pangkat 15 apa? 1/15 ditambah 1 tuh ya. 16 U pangkat 16. Nah, karena ini juga integral tak tentu, berarti ada plus C. Udah tinggal dikalikan, setengah dikali 1/16 berarti 1/32 U pangkat 16 plus C. Tapi jangan sampai lupa, dirubah lagi, jangan dalam bentuk U, tapi dalam bentuk yang tadi. U tadi apa toh? U tadi ingat di sini U itu apa? 2x-5, berarti ya 1/32 2x-5 pangkat 16 plus C, seperti itu. Contoh yang kedua, sekarang kalau ada dua suku seperti ini Bu, yang dimisahkan yang mana? Nah, yang dimisahkan adalah yang pangkatnya tinggi, ya kan? Yang ini 2x plus 3 plus 7 yang dimisahkan jadi U, bukan yang 6x kuadratnya ya. Harus tahu apa yang dimisahkan, yaitu yang pangkatnya tinggi gitu. Berarti U-nya adalah 2x pangkat 3 plus 7. Kemudian jangan lupa diturunkan DU-nya berarti apa? Menurunkan masih ingat ya, 3 dikali 2 kan turun toh ya. 3 kali 2 6, X-nya 3 dikurangi 1 2 dx gitu ya. Harus ada dx-nya. Kemudian kita mau mengganti ke dx sama dengan, berarti dx sama dengan apa? Berarti dx sama dengan apa? Ini dibawa ke bawah tuh ya, berarti di 1/6x kuadrat du, gini ya. Nah, kemudian kita gantikan di sini. 6x kuadrat ini harus hilang. Biasanya kalau yang selain U tuh harus nanti dicoret gitu ya. Berarti ini dulu kita simpan dulu ya, ini ya, langsung ini dulu aja. Berarti ini apa? U pangkat 8. Kemudian dx-nya diganti 1/6x kuadrat du. Nah, baru ini tadi apa? 6x kuadrat. Nah, dicoret z gini kan ya. Nah, biasanya nanti tadi sekali lagi ya, pasti ada yang bisa dicoret, sisanya yang dimisahkan. Kemudian berarti kita dapatkan integral U pangkat 8 du. Dan seperti biasa diintegralkan, berarti 1/9 U pangkat 9 plus C. U-nya apa? 1/9 dikembalikan lagi U-nya. 2x pangkat 3 plus 7 pangkat 9 plus C. Nah, soal berikutnya yang bentuk akar yang lebih dari satu suku ya. Integral akar 3x-5 dx, berarti yang dimisahkan pasti U-nya adalah 3x-5. Jadi yang di dalam akar ini ya, yang dimisahkan. Kemudian seperti tadi diturunkan, berarti tinggal 3 dx. Dibuat ke dx sama dengan, berarti 1/3 du. Oke, langsung aja seperti ini. Berarti integral akar, kan ada akarnya tuh ya, 3x-5 apa? U. Dx diganti 1/3 du. Nah, kalau ada konstanta pindah ke depan aja, 1/3 integral akar U diubah menjadi U pangkat setengah du. Berarti 1/3 diintegralkan berarti gimana? 1/1 ditambah 1, U-nya 1/2 ditambah 1 plus C. Berarti 1/3 setengah tambah 1 berapa toh? 3/2. U pangkat 3/2 plus C. Nah, 1/3/2 berarti dikali, tapi dibalik tuh ya, ini membagi dengan pecahan, berarti 2/3. Nah, U pangkat 3/2 berarti U akar U. Nah, seperti yang kemarin sudah pernah kita pelajari ya, kalau menyederhanakan bentuk pangkat pecahan itu dibagi, kemudian sisanya dimasukkan ke dalam akar. Nah, kemudian berarti berapa ini? 2/9. Punya apa tadi? 3x-5. Kemudian akar U lagi 3x-5 plus C. Selesai. Seperti itu ya. Nah, soal terakhir. Integral dx per
min 2x plus 3 sama dengan apa? Nah, berarti yang kita misalkan yang tadi, yang ini tuh ya, ini yang bentuk per tapi yang lebih dari satu suku yang tidak bisa dipecah satu per satu gitu tadi ya. Berarti U-nya adalah min 2x plus 3. Kemudian apa? DU. DU-nya apa? Min 2 dx. Berarti dx sama dengan apa? Dx sama dengan min setengah du, karena ada minnya tuh ya. Duanya pindah di bawah. Oke, lanjutkan. Berarti ini integral dx-nya apa tuh tadi? Min setengah du per u. Nah, min setengahnya bisa kamu pindah ke depan. Jadi min setengah integral seper u du. Masih ingat ya, seper u itu berarti integralnya langsung pakai apa kemarin hasilnya? Ln. Berarti setengah ln u plus c. Berarti min setengah ln u-nya dimasukin. Min 2x plus 3 plus c. Selesai. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.